Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Nama saya Tegar Dwi Prasetya dengan NIM 2019-012-053, kelas B Teknik Industri, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Yogyakarta. Di video ini saya akan menjelaskan tentang proses sidang BPUPKI dan PPKI. Untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pendidikan Pancasila yang dilakukan secara online oleh dosen pengampu Irfan Adi Nugroho MPD. Berikut cuplikan yang menggambarkan proses sidang BPUPKI dan PPKI tersebut. Proses sidang BPUPKI. BPUPKI melaksanakan 2 kali masa persidangan resmi dan juga pertemuan-pertemuan yang tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. Sidang resmi BPUPKI yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sehari sebelumnya yaitu tanggal 28 Mei diadakan upacara pelantikan di gedung Chuo Sai-in. Sidang pertama ini dengan tujuan membahas bentuk negara Indonesia. Filsafat negara Indonesia adalah Indonesia merdeka, serta merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang menyepakati bentuk negara Indonesia yaitu NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persidangan BPUPKI yang pertama ini adalah mendengarkan pidato dari 3 tokoh utama pergerakan nasional Indonesia, M. Yamin, Supomo, dan Soekarno. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang paling tepat. Agenda sidang selanjutnya adalah merumuskan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sidang resmi pertama BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Muhammad Yamin berpidato menyampaikan gagasan mengenai rumusan 5 asas dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, peri kebangsaan, yang kedua, peri kemanusiaan, yang ketiga, peri ketuhanan, yang keempat, peri kerakyatan, yang kelima, kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei, Mr. Supomo dalam pidato mengemukakan rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang dinamakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan kelima, keadilan sosial. Selanjutnya, tanggal 1 Mei 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno berpidato tentang rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Pancasila, yaitu 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan peri kemanusiaan, 3. Mufakat atau demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Insinyur Soekarno menyampaikan gagasan tentang rumusan 5 sila dasar negara Republik Indonesia yang selanjutnya dikenal dengan istilah Pancasila. Menurut Soekarno, jika diperlukan rumusan Pancasila tersebut dapat diperas menjadi trisila, yaitu yang pertama, sosionalisme, 2. Sosiodemokrasi, dan ketiga, ketuhanan yang berkebudayaan. Soekarno juga menyampaikan bahwa trisila tersebut bila hendak diperas lagi menjadi ekasila atau satu sila, yaitu gotong royong. Hal tersebut merupakan upaya beliau dalam menjelaskan bahwa konsep tersebut merupakan kerangka satu kesatuan yang tak terpisahkan satu dengan lainnya. Sidang BPUPKI yang pertama ini tercatat dalam sejarah sebagai detik-detik lahirnya Pancasila,
Tanggal 1 Juni kemudian ditetapkan dan diperingati sebagai lahirnya Pancasila. Setelah masa persidangan BPUPKI yang pertama berakhir, BPUPKI mengalami masa reses persidangan atau periode jeda selama 1 bulan lebih. Sebelum masa reses persidangan dimulai, dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 9 orang yang dinamakan Panitia 9. Panitia kecil ini diketuai oleh Insinyur Soekarno yang bertugas untuk mengolah usulan konsep dari anggota BPUPKI tentang Dasar Negara Republik Indonesia. Susunan anggota dari Panitia 9 adalah Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, Raden Ahmad Subarjo sebagai anggota, Mr. Muhammad Yamin sebagai anggota, Kiai Haji Abdul Wahid Hasyim sebagai anggota, Abdul Kahar Mudakir sebagai anggota, Raden Abikusno Cokro Sujoso sebagai anggota, Haji Agus Salim sebagai anggota, Mr. Alexander Andris Maramis sebagai anggota. Setelah melewati perundingan yang cukup sulit antara 4 orang dari kaum kebangsaan, pihak nasionalis, dan 4 orang dari kaum keagamaan atau pihak Islam, pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil dirumuskan Dasar Negara Republik Indonesia yang disebut dengan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang pada waktu itu disebut juga sebagai sebuah gentleman agreement. Soekarno sebagai ketua melaporkan hasil kerja panitia kecil yang dipimpinnya kepada anggota BPUPKI. Laporan tersebut berupa dokumen rancangan asas dan tujuan Indonesia Merdeka yang disebut dengan Piagam Jakarta. Itu berdasarkan dokumen tersebut, Dasar Negara Republik Indonesia berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang resmi kedua BPUPKI. Sidang BPUPKI yang kedua berlangsung mulai tanggal 10 Juli 1945 berakhir tanggal 17 Juli 1945. Pada sidang BPUPKI kedua ini dibahas mengenai wilayah NKRI kewarganegaraan, rancangan UUD, ekonomi dan keuangan pembelaan negara, serta pendidikan dan pengajaran dalam persidangan. Anggota BPUPKI dibagi ke dalam panitia-panitia kecil, antara lain Panitia Perancang UUD diketuai oleh Insinyur Soekarno. Panitia Pembelaan Tanah Air diketuai oleh Raden Abikusno Cokro Sujoso. Dan Panitia Ekonomi dan Keuangan diketuai oleh Muhammad Hatta. Tanggal 11 Juli 1945, sidang Panitia Perancang UUD membahas pembentukan lagi panitia kecil di bawahnya yang bertugas khusus merancang isi dari Undang-Undang Dasar dengan 7 orang anggota, yaitu Mr. Supomo, yang kedua Mr. Wongsonegoro, yang ketiga Raden Ahmad Subarjo, yang keempat Alexander Maramis, yang kelima Raden Panji Singgih, yang keenam Haji Agus Salim, yang ketujuh Sukiman. Pada tanggal 14 Juli 1945 diadakan sidang
Pleno BPUPKI menerima laporan panitia perancang UUD yang dibacakan oleh Ketua Panitianya sendiri, Insinyur Soekarno. Sekarang beralih ke PPKI. PPKI dibentuk sebagai pengganti BPUPKI. Tugas PPKI yang paling utama adalah mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno, sedangkan wakil ketuanya adalah Muhammad Hatta. Sidang PPKI dilaksanakan sebanyak 3 kali. Sidang pertama PPKI dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945. Sidang kedua PPKI dilaksanakan tanggal 19 Agustus 1945. Sidang ketiga PPKI dilaksanakan tanggal 22 Agustus 1945. Hasil sidang PPKI menghasilkan banyak keputusan penting, di antaranya adalah pengesahan Undang-Undang Dasar 1945, pengangkatan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pertama, pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, serta pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat. Tiap sidang menghasilkan ide, gagasan, dan keputusan berbeda yang dibahas, meliputi pembentukan konstitusi, struktur pemerintahan, komite nasional, dan pasukan negara. Hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 yaitu 1. Mengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mengangkat Soekarno sebagai Presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional. Hasil sidang PPKI tanggal 19 Agustus 1945. Yang pertama, membentuk pemerintah daerah yang terdiri dari 8 provinsi. Yang kedua, membentuk Komite Nasional Daerah. Yang ketiga, membentuk 12 kementerian dan 4 menteri negara. Yang keempat, membentuk Tentara Rakyat Indonesia. Hasil PPKI sidangnya tanggal 22 Agustus 1945. Yang pertama, menetapkan Komite Nasional Indonesia Pusat. Yang kedua, membentuk Partai Nasional Indonesia. Yang ketiga, membentuk Badan Keamanan Rakyat. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai proses sidang BPUPKI dan PPKI. Sekian dari saya. Apabila ada perkataan atau pengejaan yang kurang tepat, mohon maafkan. Sekian dan terima kasih. Salam. Yo, I ain't here for the money.